Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita lebih ke ngobrol santai mengenai kasus-kasus atau tentang apalah yang berkenaan dengan dunia pemrograman ya. Ya. Mungkin bisa dari Mas Ali dulu sebagai pembukanya. Kita bahas apa ya? Oh iya, saya aja dulu. Yang kemarin tuh saya baca ada ini Note versi 19. Pernah belum dengar? Dengar nggak? Iya. Ada kemarin lihat di Google. Ya, dikit. Kalau katanya sih itu lebih lebih cepat. Nanti coba mungkin dilihat di websitenya. Not ya. Ya. Yang Yang current itu yang 19. Kalau yang LTS itu long term service masih 16 ya. Karena saya tidak bisa bahasa Inggris. bedanya kalau yang apa? Yang LTS sama yang current itu Iya. apa bedanya? Kalau LTS itu sebenarnya dia sudah versi selesai ya, tapi masih di maintain, artinya masih dijaga dan dia long term artinya sekitar 5 tahunan gitu. Dan itu stabil, versi stabil. Kalau current itu bisa dibilang stabil juga, cuman dia perubahannya masih sangat banyak gitu. Kalau long term itu perubahannya sedikit-sedikit, paling ya cuman bug fix gitu, atau nggak mungkin sampai ngerubah besar. Kalau yang current itu berarti kayak update-nya itu terus Iya, karena dia masih current, artinya masih dalam tahap mengembangkan. pengembangan, bisa dibilang seperti itu. Kalau Fitur saran yang terbaru. lebih bagus, Kenapa? bagusan yang mana? Apanya? Kita lebih rekom ke yang LTS apa karennya? Tergantung kasusnya. Jadi kalau misalkan kita pengen sesuatu yang baru, mencoba fitur-fitur baru, ya pakai yang current. Tapi kalau kita ingin versi yang stabil, yang siap untuk di production ya, di server gitu, Mending LTS. mending yang LTS. Kalau misalkan kan ada kasus Microsoft Office Word itu, Ya. kalau tahunnya lebih tinggi, versinya lebih tinggi, dibuka ke yang di bawahnya kan nggak bisa. Di Note ini juga demikian. Kalau menurut saya kompatibilitas itu kompatibel ya, itu untuk kayak Note itu dia benar-benar dijaga ya. Jadi artinya fungsi atau method itu biasanya tetap bertahan dipakai gitu. Atau mungkin di beberapa versi sudah ditandai duluan bahwa ini deprecated gitu, nggak mau diganti gitu. Nah itu kita harus waspada gitu. Tapi secara umum biasanya itu bertahan, artinya kita bisa versi ini pasti kompatibel dengan versi sebelumnya. Tapi kan ada yang Jadi apa? nggak berpengaruh. NVM gitu, pakai Node version manager. Jadi iya. kita bisa berganti node. Ya Kan bisa juga pakai itu. bisa ganti-ganti note. Pernah nyoba NVM? Coba NVM. Itu saya nggak tahu ya. NVM, Ketinggalan berarti. Note Version Manager. Nah, Ya. Lihat gambarnya aja mungkin. itu pakai terminal buat Ya, kita bingung defaultnya note versi berapa, itu bisa. Mau diganti ke versi 16, 18 gitu. jadi kita bisa install versi Node berbeda di satu komputer gitu. Bisa milih juga mau pakai yang mana. Nah, yang terbaru yang 19 ya. Ini Ya. Terus katanya sih keep alive ini default HTTP versi 1.1. Jadi kalau sebuah koneksi antara klien sama server itu kalau defaultnya keep alive, maka koneksi itu akan dibuat tetap selama kurun waktu tertentu. Jadi misalkan berapa menit. apa Nah, kelebihannya koneksi kalau sudah keep alive berarti kan ini kalau misalkan kita salaman ya, itu prosesnya lebih cepat untuk berikutnya karena kita mesti salaman gitu. Lebih banter lah transfernya. Nggak daripada nanti kita mau ngirim informasi masih salaman lagi gitu, dilepas salaman lagi gitu. Tapi kalau ada keep alive ini salaman terus agak lama jadi defaultnya seperti di on kan, defaultnya itu salaman agak lama. Jadi transfer berikutnya itu lebih cepat. kayak ngebahas sesuatu di waktu yang 5 detik sama
waktunya 1 detik gitu. Iya, itu defaultnya sekarang on, true. Waktunya 5 detik gitu. Iya. Inilah tunggu. Hmm. Jadi ini ya aktivitas Keep Alive akan memberikan throughput yang lebih baik Kalau karena di ini, Pak, koneksi digunakan kembali secara default. Jadi koneksi yang sudah terbentuk atau terbentuk itu dibuat. dipakai lagi gitu. Jadi lebih cepat. Biasanya ke apa ini, Pak? Kalau implementasinya gitu. Ya ke website bisa. Query koneksi gitu. Iya, kan kalau website itu biasanya kita ngambil HTML dulu, Hmm. kemudian CSS, kemudian JavaScript. Kalau Keep Alive-nya nyala, kita minta JavaScript selama dia masih nyambung, itu nggak perlu melakukan koneksi lagi. Tapi kan apa nggak ada akibat keran gitu, Pak? Itu kan dipegang. Oh ya itu nanti lagi, beda lagi. Ada yang ini protokol untuk koneksi antara klien sama server. Tapi tetap bagusan yang Keep Alive ketimbang Iya. biasa. Ya pasti mereka punya alasan kan kenapa harus Bener. di defaultnya nyala gitu kan. Terus ini engine-nya V8-nya versi V8-nya itu juga Versi di-update. 10. Engine V8 ini dipakai sama Chrome, sama Edge, pokoknya yang pakai engine Chrome. Kalau yang apa ini, Pak? LL apa II ini? TTP 8.1.0. Kurang tahu saya. Nggak terlalu teknis ke jaringan sih sebenarnya. Terus sekarang kan yang baru itu mungkin ada alasan khusus gitu, Pak. Fight kayaknya pindah ini sekarang. Protokol. Pod, bukan protokol. Nggak tahu saya. Alasannya nggak tahu. Ah, apa mungkin biar beda aja dengan 3000 mungkin aja. Tapi kemarin fit ya bacanya bukan fight ya. Fit itu bahasa Prancis. Oh, fit gitu aja. Apa-apa. Bahasa Prancis itu. Jadi, artinya cepat. Ya ada ini konferensi internasional. Fit. Fit conference. Kok video? Fit. Oh, ini ya, Pak? Iya. Ini tahun 2022. Ini yang bikin Evan Yu. Jadi view itu ngambil dari nama sendiri ya. Iya. Fan. Tapi rata-rata engineer itu orang Cina. Sama orang India. Kok bisa ya? Orang Indonesia ya ada sih orang Indonesia. Tapi untuk yang project open source yang terkenal itu rata-rata Cina, India gitu. India, di Eropa ada. Ini kayaknya orang-orangnya yang ngebangun apa frameworknya. Iya, Ada yang Sven, ya Spell terus Nux, Muller. itu Pak Nilam main Dragon Nest terus ya. Enggak, berhenti ya. Kayaknya main Mobile Legend gitu. Mobile Legends. Dragon Nest itu time consuming ya, artinya menyita waktu banyak. Oh, Mobile Legend, Pak, lebih parah. Itu kalau Mobile Legends kan satu game berhenti. ya kalau biasanya kalau kalah itu udah berhenti. Hah? Iya. Iya. Kalau Dragon Age Dragon Nest enggak, farming, misi-misinya banyak sekali. Ngumpulin item gitu kan ya. Makanya saya nggak mau main game Dragon Nest. Karena takut waktu saya semua buat iya. Sama kayak game-game kayak bangun kota gitu. Minecraft. Ya Minecraft, terus ada lagi SimCity kayak gitu-gitu. Wah, benar-benar ini gitu. Ada lagi yang Tropico. Yang bikin bangunan-bangunan itu. Iya, di pulau gitu. Itu lama sekali bikin. Mulai lagi. Ya. Eh, kalau dari pengalaman sampean Hmm. kan sudah lama pakai Vue,
Ya, terus pakai kayak Nux. sebenarnya nggak lama juga sih. Iya, anggaplah seperti itu. Ketimbang kamu yang masih aneh nih, meraba-raba gitu. Fight itu dia framework juga apa gimana? Apa hanya apanya gitu? Kayaknya banyak orang yang Ya, salah paham di itu. konsepnya sih gini. Jadi waktu development. Jadi prosesnya kita ngomongnya itu waktu develop ya, waktu ngoding gitu ya. Kalau di JavaScript itu ada namanya jadi prosesnya itu dua, waktu ngoding sama waktu bundling. Bundling, Bundling itu untuk membuat jadi ngebuild gitu. minified itu. Jadi JavaScript itu kalau waktu kita ngoding kan nama variabel biasa aja itu ya, kita bisa baca. Tapi kalau sudah di bundling itu di minified, variabelnya buat jadi cuman satu huruf A, B, C gitu. Yang penting komputer ngerti gitu. Dan kayak karakter-karakter nggak kepakai spasi enter itu dibuang. Oh, yang seolah-olah nggak bisa dibaca itu ya? Nah, Kayak di di CSS tuh minified. ya? Iya, CSS-nya juga di minified, kemudian JavaScript-nya di minified. Ada proses bundling. Kemudian ada proses waktu develop. Jadi gimana caranya biar kita ngetik Ctrl S, hot reload gitu ya. Jadi langsung keluar hasilnya. Nah, Kayak live server. iya, dulu itu sebelum ada feed itu uh, ada parcel, ada webpack. Oke, persen. Ya, itu webpack itu aslinya dulu untuk bundling. Cuman ada juga yang bisa hot reload. Nah, pendekatannya itu beda. Kalau webpack itu dulu webpack terkenal sekali sebelum ada feed. Tapi coba Banyak pakai browsing. webpacknya. Iya. sekarang masih dipakai ini. Ya ada yang masih pakai. Oh ini ya? Iya. Oh ini untuk bundlingnya berarti? Bundlingnya. Yang manifest kata sampean Iya. barusan itu. Jadi ada file JS terus di apa? Di minified kemudian di bundling gitu ya, jadi beberapa file gitu yang lebih kecil. Kalau di waktu development hot reload-nya itu ini agak lama karena semua file itu diambil, diproses, kemudian dibundling baru di hot reload. Tapi kalau yang fit itu enggak, dia akan bisa enggak semua source code itu diambil. Bayangkan ada di modul itu berapa file kan. Bener. Kalau ini diambil semua, jadi prosesnya agak lama. Untuk komputer yang Speknya kentang-kentang ini, kayak punya Bunda hmm. itu benar-benar berat gitu ya. Webpack ini, Pak. Iya, jadi kamu kontrol S itu nggak langsung keluar, Si proses. masih proses. Kalau yang Sedangkan fit ini pendekatannya beda. Jadi dia secara detailnya saya kurang tahu ya, tapi dia akan mendeteksi bagian mana yang berubah dan istilahnya mana yang harus di, di, di apa istilahnya diproses skripnya itu mana yang harus diproses, kemudian dia akan melakukan hot reload berdasarkan perubahan yang dia anggap ini berubah gitu. Kayak ada Jadi nggak filternya gitu semua ya? iya, dan ini pasti lebih banter di fitnya. Jadi dia pendekatannya beda dengan webpack. Kalau Itu yang beda. parcel ini, Pak? Parcel saya nggak pernah nyoba. Kalau webpack dulu pernah, dan itu bikin konfigurasinya itu Susah gitu. susah. Baca dokumentasinya itu kadang harus benar-benar gitu ya, diulangi lagi gitu. Jadi dengan adanya Fit ini sangat terbantu Iya, sekali ya, Pak? ini revolusioner menurut saya. Benar-benar cepat, proses pengembangannya cepat. Kalau bundlingnya ya mungkin kecepatannya sama kayak webpack ya. Jadi kalau di package JSON itu kan ada view dev ya. Coba kita langsung lihat aja. Kayaknya sih ada projectnya di sini. Project
yang pakai Fit Ini kemarin. ini kayaknya di pakai JSON ya Pak? Ya, Nah, nah, itu yang yang ini. scriptnya di bagian script tuh ada kan devnya manggil Fit. fit kan, kemudian ada setelah dev ada build. Kalau devnya itu yang root reload itu yang kita ngetik waktu ngoding. Nah yang buildnya itu sama kayak webpack, jadi prosesnya ya lama juga sama. Loh, saya kan kemarin ini Pak dapat pelatihan yang Express. Iya. Terus untuk ngebuild-nya itu Hmm. saya harus konfigurasikan sendiri berarti. Untuk build ke apa? Kan ini kan build-nya udah disediain sama Fit-nya gitu Pak. Pas saya npm apa itu? Ini front end apa back end? Ini kan front end. Ya, Back end beda lagi. back end nggak perlu dioptimasi kalau menurut saya. Buat apa? Back end ya sudah itu, karena kita nggak bisa lihat source code-nya back end. Itu langsung diproses sama komputer dan langsung disajikan. Kalau front end enggak, source code itu muncul di browser, diolah di browser. Gimana caranya biar browser itu nggak terlalu terbebani dengan source code kita yang variabelnya kadang aneh-aneh gitu, alay gitu misalkan. Jadi browsernya dikasih variabel yang pokoknya dia ngerti aja gitu browser. Tapi kalau di backend nggak ada, kayak nggak perlu dioptimasi kalau menurut saya. Beda lah. Iya, karena itu diproses langsung sama node-nya dan itu langsung ditampilkan. Berarti yang kayak webpack terus parcel Fit itu Untuk front dia front end end gitu biasanya. ya? Iya, kalau menurut saya. Terus Kalau Nox itu salah kan, nggak tahu. Nox itu kan katanya bisa dua arah gitu Pak. Oh, yang IO socket itu. Iya, bisa. Gimana itu Pak? Coba aja dilihat di IO socket. Ini Pak. Ya. Oh, kita baca dari ini dulu. Jadi ini sebenarnya teknologi kayak menurut saya ya protokol kayak HTTP, HTTP sama ini beda lagi socket, karena socket itu bisa bidirectional, bisa dua arah. Kalau yang tradisional itu dari klien ke server atau ya istilahnya satu arah aja gitu. Kalau ini bisa dua arah. Nah, mungkin pengembangannya itu kita bisa bikin aplikasi chatting. Pakai Itu ini mungkin ya? nanti kapan-kapan kita bikin boring session aplikasi chatting gitu ya. Yang kayak Kapan-kapan. pakai ini Pak berarti. Iya. Kodenya, programmernya mungkin dirubah ya Pak. Yang awalnya saya jadi Ali Mas mungkin. Ali ya. Jadi itu ada dua, ada soket I/O ini dipasang di dua, satu di klien, satu di server. Dua-duanya harus jalan. Dan ini kalau eh, bukan JavaScript, di PHP itu agak susah. Alasannya Pak? Lebih colok gitu. Karena JavaScript kan lebih ke bahasa yang event driven. Event driven itu dia itu dikendalikan oleh event. Kalau PHP itu beda lagi. Jadi lebih reaktif ini. Jadi Lebih kalau reaktif. misalnya ada event apa itu dia lebih berbeda. Menurut saya sih gitu. Untuk pemula nih Pak, misalkan Iya. disarankan ke JavaScript langsung apa ke PHP gitu? Jawab berdasarkan Untuk ini apa? Pak, jangan seolah-olah Untuk misalkan apa kita tapi project ini? Kalau untuk website web, biasa Hmm. dan itu statis, saya kira ya PHP asik ya, PHP. Tapi kalau lebih mau Statis itu kayak apa Pak, contohnya? misalkan website profil, Hmm. tapi kalau untuk website yang dinamis kan ada fitur chatting atau apa gitu, Penjualan. mungkin lebih bagus pakai yang lebih cepat. Siap-siap. Ya.
Terus untuk ini mungkin Tapi asal tahu aja, saya dulu bahasa pemrograman pertama yang saya pelajari itu PHP. bukan JavaScript. Bukan. Loh. Jadi PHP itu karena saking gampangnya, Iya, bukan saking gampangnya. Saya PHP karena saya dulu ya PHP 4 dan itu menurut saya nggak butuh effort yang besar, langsung bisa langsung jalan gitu. Itu pakai PHP bahasa saya. Kemudian saya pernah belajar Visual Basic, kemudian kalau C# belum pernah. Jadi urutannya itu PHP, kemudian JavaScript, baru CSS. CSS itu bukan bahasa pemrograman sebenarnya. Cuman CSS itu ternyata susah, makanya saya belakangan. Dilompati gitu ya, Pak. Iya. Susah loh CSS itu. Menurut saya loh. Ini balik ke yang tadi, Pak, ke tetap di PHP. Kan sekarang sudah ada paket kayak web server gitu. Web server bahasa pemrogramannya, terus database-nya kayak XAMPP gitu. Ya. Kalau dulu itu pas zamannya PHP 4 itu sudah ada. Apa konfigurasi sendiri sampai Anda? Saya lupa ya, saking lamanya. Sepertinya ada paketnya. Itu dulu namanya PHP Triad. Iya. Coba mungkin ya. Kita langsung cari Saking aja. jadulnya. Terlihat Iya. ini, Pak. Ini include sama app servernya. Iya. Dulu pakai ini bukan pakai SMPP. SMPP. Jadi pakai PHP Triad. Jadi ini diinstal, sudah kita langsung bisa bikin, bisa ngoding. Itu Windows apa Mas? XP ya? Bukan, di bawahnya Apa Windows Vista? 98. Windows Saya NT. nggak ini kayaknya. Windows NT gitu. Ya, Nggak Windows tahu. 98. 95, 98 MI itu NT. Windows NT setelah 98. Sebenarnya pernah pakai ini berarti ya? Iya. Duh, gimana Pak rasanya? Masih pakai floppy disk gitu ya? Hah? Floppy disk itu. Oh enggak, ini sudah pakai hard disk. Cukup modern lah ya. Iya. Tapi yang pakai floppy itu juga pernah saya. Terus browsernya dulu Pak? Terusnya Internet Explorer. Oh, defaultnya juga. Defaultnya juga Internet Explorer. Jadi dulu itu yang bertanding itu Netscape, Netscape apa Netscape Navigator. Nah. Nah ini browser juga dulu. Nah. Ya ini bersaing antara Netscape ini sama Internet Explorer. Dan jeleknya itu si Netscape ini JavaScript-nya beda dengan Internet Explorer. Jadi kalau kamu bukan cuma JavaScript-nya, CSS-nya juga. Punya lingkungan sendirilah gitu. Iya, mereka punya style sendiri dan ini nambahin beban karena apa? JavaScript IE kayak gini, JavaScript Netscape. Jadi codinganmu itu if browsernya IE kayak gini, Netscape kayak gini. Gitu. CSS-nya pun juga gitu. Kadang di Netscape sudah oke ya, kotak-kotaknya itu sudah lurus. Di IE ternyata mentak ke sini. Itu harus di hack namanya. Sampean pernah? Ya, pernah. Indonesia yang sudahnya. Jadi web dulu nggak standar. Artinya ini bersaing dengan Internet Explorer. Internet Explorer 6 itu benar-benar kalau buat programmer front end itu sangat Susah menyiksa. Kalau kayak Chrome gitu masih belum ada. Belum ada. Oh, itu baru. Yang berjaya, yang berjaya ini Netscape sama Internet Explorer. Untuk ininya, Pak. Text editornya. Sekarang kan dimanjakan dengan VS Code lah gitu. Editornya yang saya ingat itu ya, kalau saya pernah ngoding pakai Notepadnya Windows. Terus ada bantuannya itu? Hah? Lu ada bantuannya itu, Pak? Nggak ada. Aduh. Sekarang mah kayak itu. Pernah saya. Terus ada lagi yang Kayaknya bagus kalau anak-anak disuruh ngoding pakai Notepad gitu. Kewalahan mesti. Apa putih TikTok? iya, terus baru ke Notepad++ itu.
tapi apa ya, programmer dulu itu kalau misalkan ngoding itu sama kayak fitness itu badannya keker-keker semua. Dari sing susahnya lah. Dari saking beratnya itu. Programmer sekarang kan Santai. iya banyak. Tinggal tip ke pilot itu. Iya, kalau pakai Copilot. Zaman dulu mah kalau baca dokumentasi gitu. Ya, semangat semangat baca dokumentasi. Jadi kalau dibandingin dengan yang sekarang gitu ya, website yang sekarang dengan yang dulu itu sudah jauh banget berarti. Ya, dari segi pembuatannya, dari segi kualitasnya ya udah jauh. Terus ini yang juga masih ada perbincangan dan perdebatan lagi tentang native dan framework. Sebenarnya framework tuh munculnya tahun berapa sih? Apa dari dulu sampean udah pakai framework gitu? Kalau framework kan aslinya kerangka kerja kan. Jadi sebenarnya Model pemrograman ya? kalau kamu mau bikin project terus kamu sudah punya kerangka kerjanya modelnya gimana, strukturnya gimana, itu sebenarnya sudah pakai framework. Biarpun kerangka itu kamu bikin sendiri, nggak pakai Laravel atau nggak Ya pakai sekarang lah gitu. Knitr. Iya, saya dulu bikin kerangka kerja sendiri, namanya apa gitu ya, jadi strukturnya itu sudah jelas, ada controllernya, ada apa, view templatingnya itu. Nah itu selama itu bisa dibilang bisa membantu kita, pola kerjanya itu disebut framework. Nah yang native itu sebenarnya menurut saya agak ragu, apa istilahnya sih, aneh menurut saya istilah native itu. Apa dengan ngoding tanpa kerangka kerja kita gimana terus? Apa langsung ngoding biasa gitu ngawur gitu, nggak pakai framework. Ya mungkin disebut nggak pakai framework karena nggak pakai Laravel mungkin. Oh iya, mungkin itu. Oh, saya berarti salah paham juga. Ya karena biasanya ya kalau yang ngoding native itu ya kita sebut native dalam tanda petik ya, itu biasanya satu file gitu ya, di situ ada paling atas biasanya session start gitu ya. Terus di bawah di atasnya lagi itu ada MySQL connect. Tetap di file itu connect, terus gitu ada HTML-nya, head-nya. Kemudian di dalamnya itu, di dalam body-nya itu select query-nya bintang langsung. from kabupaten gitu. Terus di bawahnya pas itu, di bawahnya select itu ada drop down kabupaten gitu di situ. Iya benar. Nah modelnya gitu. Dan itu wah susah. Maintenance-nya susah. Cara pola kerjanya susah. Logiknya campur dengan tampilan. Jadi kalau kita mau ngerubah logiknya, maka kita harus ngeliatin kode HTML gitu kan. Nah itu nggak masuk akal menurut saya. Jadi kalau orang maksa zaman sekarang ya, maksa pakai pola seperti itu, ada PHP, HTML, query, database langsung di situ di dalamnya HTML, wah itu menurut saya kacau. Nyampur semua. Iya, ya mungkin nggak tahu preferensi orang, mungkin dia nyaman, tapi menurut saya nggak masuk akal orang kayak gini. Karena ada yang lebih nyaman daripada itu sebenarnya gitu. Ada yang lebih nyaman, tapi dia merasa nyaman dengan yang nggak nyaman gitu. Nggak tahu juga. Iya bisa. Tapi dia membela diri. Kalau ada yang susah mungkin sama yang mudah gitu. Rata-rata membela diri. Karena apa alasannya gitu? Karena Itu Google saya- nggak pakai framework. Karena nggak tahu gitu. Karena kan kalau kita belajar framework itu kan BPM-nya harus kuat dulu. Iya. Karena kan masih dipecah itu kan. Iya, masih person of concern. Jadi kita bagi ini blok ini khusus bagian logiknya, blok ini khusus bagian controllernya, ini bagian tampilan gitu. Dan pemisahan kayak gini nih memang butuh apa ya, mind shifting. Jadi pola pikir yang lulusan itu terpaksa kita bongkar lagi gitu, dan itu butuh waktu memang.
Jadi nggak Tapi sebenarnya kalau dari awal sudah pakai framework harusnya enak aja ya. ke natif. Bukannya malah kesiksa, Pak. Bukan, maksudku kan pakai framework katanya lebih ribet ya, lebih susah. Tapi kalau kita misalkan dari awal terjun ngoding bikin website itu langsung pakai framework, bukannya lebih gampang? Iya, Pak. Kalau pengalaman saya iya, iya. Iya. Jadi Kemarin mending semua itu ya anak-anak yang baru itu kasih langsung framework aja framework. sih. Biar mereka terbiasa. Terbiasa. Jangan kalau bisa jangan pernah dikenalkan dengan codingan yang iya Lurus-lurusan lah gitu. lurus-lurusan. Karena benar tujuannya tercapai, cuman maintenance-nya kan lebih susah. Asal jadi gitu ya, ya oke nggak masalah. Tapi kalau kita di bisnis nggak bisa kayak gitu, kecuali dia kerjain sendiri ya. Betul gitu. Kalau misal kayak sabun sama makanan dicampur itu kan susah juga nyarinya orang gitu. Iya, benar, Iya, benar. benar. Jadi bisa-bisa ya. Iya. Contohnya seperti itu. Apa masih lanjut? Ini, Pak, apa Ini berapa gimana? menit sih? Udah lama kayaknya, Pak. Hah? Sudah lama kayaknya. 32 menit. 32. Kan sama dipotong-potong dikit lagi. Ya berarti kurang dari 30. Lanjut berarti. Lanjut apa lagi? Apa ya? Mau nanya apa? Kalau saya di website itu susahnya biasanya di bagian nyari teman sih, Pak. Kalau di sini, Pak. Partner ya. Iya, partner yang memang fokusnya di anggaplah saya pakai framework gitu, framework A lah misalnya. Iya. Kayak Ravel lah contohnya. Kadang saya agak kesusahan milih di sini gitu. Iya. Itu masalah umum ya. Apalagi kalau kita kerja tim. Itu menemukan kerja front end back end gitu, menemukan yang klop itu ya agak susah juga. Seringkali emang antara front end back end ini seringkali ini Lulus lah gitu, Pak. paling berkuasa gitu. Kamu kurang gitu. Nah itu yang emang butuh ini ya, sama ya kayak kita menjalin hubungan gitu kan butuh proses juga. Iya, Chemistry butuh lah. waktu iya chemistry-nya. Ya, sebenarnya kalau kayak startup itu sebenarnya kalau biasanya startup itu nggak mungkin dibangun oleh satu orang, biasanya ada partnernya. Jadi pemilihan partner itu termasuk kunci dari kesuksesan. Kita nggak bisa ngerjain sendiri. Dan partner yang benar-benar klop, bisa berjuang bareng itu Susah ya, Pak. susah. Sama kayak milih istri gitu. Bisa Larinya berjuang ke istri. bareng. Tapi apa ya? Emang agak ini ya. Itu menurut saya kayak takdir aja ya. Menemukan yang pas gitu. Terus jadi sukses itu menurut saya butuh apa ya? Alam apa? Usaha dan doa, Mas. Ya doa. Lebih ke alam memanggil gitu. Panggilan apa? Panggilan alam. Oh, panggilan alam BO ya. Nah, kalau yang ini apa? Python Django. ya ini ada framework Django gitu ya. Menurut kamu gimana itu? Menurut saya, Pak. Iya, pernah nyoba? Saya nggak pernah nyoba. Oh, nggak pernah nyoba. Cuman kalau saya lihat di codingan yang punya teman itu, Pak, Iya. kayaknya lebih simpel ketimbang yang lain kayaknya. Iya, Dikit Python gitu. kayak lebih simple. Cuman nggak tahu dia apakah apa namanya seoptimum JavaScript lah gitu. Saya belum tahu. Iya, kecepatannya ya. Ah, Kalau dari yang pengalaman sebenarnya. enggak, saya bukan. Gimana? Bahasa yang paling populer emang JavaScript. Misalnya dari dulu ya, Pak, Iya. sampai sekarang masih tetap JavaScript. TypeScript, JavaScript. Ini kayaknya diakuisisi JavaScript semua kayaknya. Cuman yang ini Angular JavaScript. Semua itu PHP.
Yang ini Pak? Iya, Pernah nyoba? belum pernah. Tapi ini paling bagus katanya, framework paling bagus. Katanya Laravel. Bukan, Laravel itu terkenal aja. Tapi kalau Ada dari yang buat bagusnya Symfony itu bagusan ada. Symfony. Symfony. Iya. Orangnya Berarti ini nggak dikenalin orang. Karena Tapi susah. bagus. Oh, enggak susah. Saya belum nyoba sih. Jadi saya nggak bilang susah. Tapi bagus. Karena Laravel itu sebenarnya mengambil beberapa komponennya Symfony. Berarti masih bagusan Symfony Bagusan ya Pak? Symfony. Gitu. Jadi kalau kamu mau bener-bener Coba saya oke di PHP pakai Symfony. nanti pas susah sih Pak. Lo ya nggak tahu masalah Loh susah atau ini enggak. dokumentasinya malah kayak gini sebenarnya. Tapi Laravel beberapa bagiannya jadi kayak npm gitu ya, kayak kalau pakai komposer kan. Nah itu beberapa bagiannya pakai Symfony. Cuman saya agak jarang nemuin nih kayak ini kayak Iya. di sini Laravel kode ignited gitu. Berarti Iya, lagi jelek nggak mas itu ya ketimbang ini ya Pak? Apa? Bukan jelek sih. Apa ya? Ini istilahnya bapaknya gitu. Induknya. Induknya. Banyak sih kalau bicara framework itu pasti ini bikin pengen nyoba. Iya, cuman waktunya yang nggak ada. Ya. Kayak React gitu, gitu. Angular JS saya pernah. Terus saya Angular 2 nggak gitu suka. Angular ini pas saya ingat Nest yang kata sampean kemarin. Oh iya, Nest.js. ya. Sebenarnya yang ada yang katanya sih bagus. Svelte itu, cuma belum dicoba juga. Karena ya gitu. Mungkin Sebenarnya kalau saya kita nyoba sih mungkin waktunya nggak terlalu lama sih, karena Apa ada kita- copilot juga. ini Pak mau nyoba itu terus kita Svelte rekam gitu, gitu, iya. nggak apa-apa. Biar kita Kapan-kapan punya gitu ya. apa lah gitu. Gantian sama Mas Ali tetap. Apa yang itu yang TikTok tuh itu Kita pakai ubah. Svelte gitu. Cuman kalau berubah codingannya yang susah. Hah? Mungkin bisa di di sweep lah gitu. Apanya? Saya kan dari sisi view-nya mungkin Hmm. Ali nanti dari sisi sweep-nya gitu. Soalnya kan sebelum-sebelumnya ini bagian di back end terus kayaknya Mas Ali belum pernah nyoba di depan kayak apa gitu. Masih seneng di back end gitu padahal di front end kan parah Iya. susahnya. Coba kapan-kapan Ali belajar Svelte. Kayak gimana? Coba cari Svelte. Langsung aja Mas Ali. Saya ketik. Bagus logonya. Bisa 3D gitu. Kayaknya sama kayak view. Nggak tahu. Mungkin ya ambil beberapa bagian dari Nggak ada template-nya. itu Langsung. yang bawah. Langsung nggak ada. Iya. Ada bungkusnya biasa. View kan juga gitu. Cuman nggak ada itu kayak template. Kayak enak ya pakai ini. Siap kayaknya sih Pak. Langsung gitu. Yang kita nggak tahu kalau ketemu kasus yang agak rumit, apakah ada di Stack Overflow apa enggak gitu kan? Takutnya nggak ada. Oh karena masih baru lah gitu ya Pak. Iya. Bisa Dan bisa. komunitasnya lebih sedikit daripada Vue. Komunitas yang paling banyak kan React, baru Vue. Sini ya. Kalau project-project simple sih mungkin bisa. Gimana Mas Ali? Siap Mas Ali? Enak kayaknya Pak. Enak apa? Pengen ya. Kayak Pak Haidar bilang, Laravel itu seru ternyata. Apa yang seru? Kita coba mungkin mungkin lanjut di pembahasan apa ya? Kalau framework sama native kan sudah.
Kamu udah belajar bahasa pemrograman apa? Berapa? Siapa? Kamu sama Ali? Saya berapa? Java pernah, C++ pernah. Sekarang si Pagar. Si Sharp ya. Iya, si Pagar terus Python, JavaScript. Orang tahu ada joke-nya itu. Kenapa? Orang programmer Java itu nggak bisa melihat jelas. Programmer Java nggak bisa lihat jelas. Iya. Kalah Alasannya? sama orang itu yang C Sharp. Karena orang Java itu nggak bisa C Sharp melihat dengan jelas. C Sharp itu C. Penglihatannya. Oh, bisa juga ya. Nggak bisa melihat dengan jelas. Programmer Java. Kalau C Sharp jelas. Masuk akal. C C++, C Sharp, Java, PHP, Ya, TypeScript, TypeScript, terus Python. JavaScript, Python. Sedikit kan. Biasanya untuk ini apa namanya? Kecerdasan buatan AI lah gitu. Metode. yang kayak Golang, Rust itu belum ya? Belum. Golang. Gatel juga sebenarnya, cuman Hah? gatel juga pengen coba itu gitu, cuman ya terkendala waktu lah gitu. Nah tugas kuliah, kalau udah numpuk minta ampun. Tuh, Ya udah. stop ini. Ya. Mungkin Apa? Ada kesan dan pesan mungkin dari Mas Ali selaku pesan. apa namanya? Ya Ionic. pasti kan kita berlanjut nih Hmm. kontennya. Jadi bukan cuma sampai sini aja. Cuman mungkin ada usulan mau bahas apa gitu. Sebenarnya kita nggak terlalu Iya. ahli-ahli banget. Mungkin ada request dari ini Pak, penonton lah misalnya. Bisa komentar di bawah. Karena kita sih bahasnya sependek yang kita tahu gitu ya. Bener. Jadi kalau misalkan ada salah ya harus dimaklumi. Iya. Nah, mungkin untuk ini ya sampai di sini saja dulu terkait apa namanya ngobrol santai ngobrol bareng lah gitu kok ngobrol santai sih ngobrol bareng. Pemasak. Ke depan kita mungkin coba yang Svelte sama Golang gitu ya Pak. Bisa atau yang soket Atau IO soket IO kayak bikin chatting gitu-gitu. Jadi terus pantengin di channelnya kami lah. project. Ini Ionicnya tuh. Ya udah kurang lebihnya mungkin bisa dimaklumi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.